8 cara mengontrol emosi Anda. Apakah Anda temperamental dan suka marah karena hal-hal kecil? Jika ya, Anda perlu belajar mengendalikan emosi. Di dunia yang penuh dengan situasi stres, mudah terjebak dalam semua kekacauan. Namun, dengan memperhatikan emosi Anda dan belajar mengendalikannya, Anda dapat mengambil kembali kendali atas hidup Anda dan membuat perubahan positif untuk masa depan. Dalam video ini, kamu akan belajar cara mengendalikan emosi dan apa yang harus kamu lakukan dalam situasi panas tersebut. Nomor 1. Identifikasi pemicu emosional Anda. Mengidentifikasi pemicu emosional Anda adalah langkah pertama untuk mengendalikan emosi. Pemicu emosional adalah hal-hal yang membuat Anda merasa marah atau kesal. Bisa berupa apa saja mulai dari orang tertentu, kenangan dan tempat, hingga kata-kata tertentu dan bahkan bau. Kita semua memiliki pemicu yang berbeda, jadi ini membutuhkan refleksi diri dan introspeksi diri. Tetapi mengetahui apa yang memicu emosi akan membantu Anda mengelolanya dengan lebih efektif daripada melampiaskan amarah. Nomor 2. Tarik nafas dalam-dalam. Setiap kali Anda merasa terlalu gelisah, luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan menenangkan diri sehingga Anda tidak bereaksi dengan cara yang akan Anda sesali nanti. Bernapas adalah salah satu cara paling efektif untuk menenangkan diri dengan cepat saat Anda sedang marah, kesal, atau frustrasi. Ini bisa sangat berguna jika Anda merasa terbebani oleh stres. Mengambil 3-4 helaan napas dalam menenangkan sistem saraf Anda dan mengurangi stres, yang pada gilirannya membantu Anda rileks dan merasa lebih mengendalikan emosi. Nomor 3. Jangan memendam perasaan. Anda mungkin berpikir bahwa memendam perasaan Anda akan menghilangkannya, tetapi ini tidak benar. Dalam hal mengendalikan emosi, kuncinya di sini adalah pengaturan, bukan represi. Mengatur emosi Anda berarti mengakui bahwa Anda memiliki perasaan yang kuat dan mengetahui cara terbaik untuk menghadapinya dengan cara yang sehat, seperti membicarakannya atau menuliskannya. Menekan emosi Anda berarti menghindari atau mengabaikan apa yang Anda rasakan dan berpura-pura tidak peduli tentang sesuatu, padahal sebenarnya Anda peduli. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan perasaan negatif dan menyebabkan sikap agresif di kemudian hari. Nomor 4. Gunakan teknik pernyataan saya daripada pernyataan kamu. Saat Anda terpicu, emosi Anda mungkin menyerbu dalam diri Anda, tetapi ketahuilah bahwa pilihan kata Anda dapat membantu memperbaiki situasi, atau memperburuk keadaan. Ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, mudah untuk mengatakan hal-hal seperti, "Kamu selalu melakukan ini," atau "Kamu tidak pernah mendengarkan." Tetapi menggunakan pernyataan seperti itu kemungkinan besar hanya akan memancing kemarahan dan sikap defensif dari orang lain. Jadi, alih-alih menyalahkan seseorang atas emosi Anda, bertanggung jawablah dan akui perasaan Anda. Misalnya, daripada berkata, "Kamu selalu terlambat," katakan, "Aku merasa kesal kalau kamu terlambat karena itu membuatku mengkhawatirkan keselamatanmu." Hal ini membuatnya tetap fokus pada perasaan, bukan menilai pada perilaku Anda. Nomor 5. Jangan tinggikan suara Anda. Menaikkan suara Anda adalah tanda kehilangan kendali. Saat Anda marah, wajar jika Anda ingin mengungkapkan perasaan dan pikiran Anda dengan cara yang paling keras, tetapi ini tidak lebih dari memperburuk situasi. Sebaliknya, kata-kata Anda akan lebih berkekuatan jika Anda menggunakan nada yang tenang dan tegas. Anda bahkan mungkin bisa meyakinkan seseorang yang tidak setuju dengan Anda, jika argumen Anda didukung oleh fakta dan logika. Mempertahankan ketenangan Anda membantu kedua belah pihak merasa dihormati dan meningkatkan komunikasi, membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan konflik. Nomor 6. Hindari membuat asumsi. Mengasumsikan hal-hal tentang perilaku atau niat orang lain tanpa sepenuhnya yakin akan hal itu, dapat menyebabkan momen yang cukup eksplosif. Asumsi berbahaya karena didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Jika Anda membuat asumsi dan bereaksi berlebihan berdasarkan itu, orang lain mungkin merasa diserang dan mulai bereaksi berlebihan juga. Jadi jika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak Anda setujui atau tidak Anda mengerti, jangan langsung menyimpulkan. Sebaiknya, ajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi apa yang mereka maksud sebelum membentuk opini tentang komentar atau tindakan mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk menjelaskannya dengan lebih detail, sehingga Anda berdua dapat sepenuhnya memahami posisi satu sama lain, dan saling memahami secara konstruktif. Nomor 7. Berempati.
Ketika Anda merasa bahwa emosi Anda menguasai diri Anda mungkin terbawa olehnya, tetapi tetaplah rasional tentang apa yang terjadi di sekitar Anda. Khususnya ketika menghadapi situasi sulit yang melibatkan orang lain. Kendalikan emosi Anda saat keadaan memanas, kemampuan berempati dengan orang lain sangatlah penting. Dan ini mengharuskan Anda membayangkan diri Anda pada posisi mereka dan melihat situasi dari sudut pandang mereka. Sesulit apapun itu, Anda perlu ingat bahwa setiap orang memiliki masalah. Mereka mungkin mengalami hari yang buruk atau tantangan dalam kehidupan pribadi mereka. Anda mungkin tidak selalu setuju dengan perilaku atau pendapat seseorang, tetapi memiliki empati terhadap mereka akan memungkinkan Anda merespons dengan lebih tepat. Nomor 8. Ambil waktu istirahat. Jika Anda sudah mencoba segalanya dan masih berjuang untuk mengendalikan emosi, luangkan waktu untuk istirahat. Ini adalah strategi yang efektif untuk mencegah reaksi berlebihan dan menyelesaikan konflik. Ini memberi Anda kesempatan untuk tenang memikirkan apa yang ingin Anda katakan atau bagaimana Anda ingin mengatakannya dan kembali dengan pikiran yang lebih jernih. Hal ini sangat membantu jika orang tersebut membuat Anda merasa sakit hati atau defensif. Meluangkan beberapa menit sendirian dapat membantu meredakan beberapa ketegangan sebelum kembali dan terlibat dalam dialog yang konstruktif. Ingat, saat Anda tidak bereaksi, Anda menyisakan ruang untuk merespons. Anda selalu dapat memilih sikap dan cara Anda memproses informasi, meskipun orang lain mencoba memancing reaksi dari Anda. Kendalikan emosi Anda, dan bagaimana emosi itu memengaruhi tindakan Anda. Artinya, jika seseorang mencoba mengganggu Anda, pada akhirnya terserah Anda apakah insiden itu akan memicu reaksi emosional dalam diri Anda atau tidak. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan, dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Juga, pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.